Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita. Seperti biasa ini akhir pekan kita akan menyoroti peristiwa penting selama sepekan. Apa peristiwa penting selama sepekan? Tentunya kali ini kita menyoroti tentang calon pengganti Kapolri ya, karena kita tahu Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan segera berakhir masa tugasnya Januari 2014. Ini siapa penggantinya masih teka-teki, tapi Kompolnas sudah mempublikasikan ada 9 nama ini calon-calon. Bagaimana sebenarnya status 9 nama ini, kita juga akan mengkritisinya. Di samping ada isu lain juga nanti bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ini ada Profesor Adrianus Meliala, anggota Komisi Kepolisian Nasional. Selamat malam. Malam. Iya, makasih juga sudah hadir ini Pak. Kemudian ada Irjen Polisi Roni F. Sompi, Kadif Humas Mabes Polri. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Dan ada Profesor Bambang Widodo Umar, pengamat kepolisian. Selamat malam juga Pak. Selamat malam. Iya, mungkin langsung ke Pak Adrianus dulu kali ya. Ini sebenarnya karena kan sudah dipublikasikan ada nama-nama ya, 9 nama yang diusulkan oleh Kompolnas. Ini sebenarnya status 9 nama ini apa? Adalah nama-nama yang direkomendasikan oleh Kompolnas ke Presiden atau bagaimana nih Pak? Sebenarnya kami nggak pernah publikasikan ya. Wartawan aja yang ngutip gitu. Ya, jadi nggak akan tahu ya kalau nggak ada yang memberitahu. Ya kalau publikasi itu kan kami bikin suatu konferensi pers resmi, ya itu kan nggak pernah gitu. Jadi kalau mau dibuat apa yang terjadi itu kami melihat dalam konteks merespons pernyataan daripada juru bicara kepresidenan mengenai bahwa akan digantinya Bapak Timur Pradopo pada bulan Agustus, maka kami kemudian mempercepat proses yang menjadi tugas kami, yakni mengusulkan calon Kapolri. Untuk itu maka kami membuat satu kriteria formal, yakni yang bersangkutan itu mestilah memiliki bintang 3, bintang 2. Kenapa bintang 2? Itu juga karena presiden dari Bapak Timur Pradopo sendiri gitu. Lalu memiliki masa aktif itu minimal 2 tahun, dan kalau bisa pernah memimpin Kapolda tipe A. Selain juga ada satu dua persyaratan yang kecil-kekil tapi nampaknya penting gitu ya. Nah, dari situ lalu terkumpul sekitar 11 nama. 11 nama. Dan kami lalu lakukan rekam jejak secara intensif dan juga diakhiri dengan temu muka bersama mereka. Nah, dari 11 itu lalu kemudian kami finalisasi dengan akan mengusulkan kepada dan akan mengakhirinya dengan mengusulkan kepada Presiden melalui Menko Polhukam dengan mengusulkan beberapa opsi 3 nama, 6 nama, 9 nama gitu ya. Artinya belum final dan baru akan kami finalkan setelah bertemu dengan Bapak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas. Tapi ini sudah sibuk ke KPK semua ya, melaporkan harta kekayaan dan lain-lain. Saya nggak tahu, tapi begini, kami memang dalam rangka rekam jejak itu kami pernah meminta kepada KPK untuk memberikan komentar mengenai orang-orang ini gitu ya. Tetapi sampai kami bertemu dengan para calon itu secara langsung, itu komentar itu tidak pernah kami terima gitu. Jadi mungkin setelah sekian lama barulah kemudian KPK bereaksi dengan cara tadi meminta laporan harta kekayaan mereka gitu ya. Gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan Pak Roni dan Pak Bambang, kita lihat dulu ini tayangan yang terkait dengan tema perbincangan kita. Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo tak lama lagi memasuki masa pensiun. Siapa calon penggantinya? Dalam sebuah kesempatan berbincang dengan media, Jenderal Timur sendiri tak pernah menyebut secara pasti seseorang yang bakal jadi penggantinya. Ia hanya membocorkan sedikit bahwa yang akan naik jadi komandan di kepolisian adalah mereka yang punya pangkat bintang 3. Ada beberapa nama jenderal polisi bintang 3 yang sering muncul disebut-sebut sebagai kandidat calon Kapolri. Yang pertama adalah Kepala Lembaga Diklat Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Akpol Angkatan 83 ini didapuk sebagai orang nomor 1 di Lemdikpol menggantikan Urgro Seno. Ia tercatat pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Republik Indonesia di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Ia kemudian menjabat Kepala Selapa Polri, lembaga yang menginduk pada Lemdikpol, Kapolda Jambi, Kandif Pemprov, dan terakhir sebagai Kapolda Bali. Selanjutnya, ada Kepala Badan Nasional Narkotika Komisaris Jenderal Anang Iskandar. Komjen Pol Anang Iskandar lahir di Mojokerto, Jawa Timur pada 18 Mei 1958.
Sempat 2 bulan menjabat orang nomor 1 di Akademi Kepolisian, Anang dipromosikan sebagai Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional menggantikan Komjen Goris Mere. Anang adalah lulusan Akpol 83. Dan terakhir yang cukup kencang gaung namanya adalah Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman. Sutarman lulus Akpol tahun 81, lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 5 Oktober 1957. Ia menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sejak 6 Juli 2011. Ia didapuk sebagai orang nomor 1 di Bareskrim menggantikan Ito Sumardi DS yang pensiun. Sutarman tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Pada tahun 2000, ia adalah Ajudan Presiden Republik Indonesia pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kemudian pada 2004, ia menjabat Kapolri Tabes Surabaya. Lantas berturut-turut sebagai Kapolda Kepulauan Riau, Kasselapa Lemdiklat Polri, lalu Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya. Jenderal Bintang 3 ini uniknya pernah 2 kali menggantikan Timur Pradopo sebelum jadi Kapolri di 2 tempat, yakni Polda Jabar dan Polda Metro Jaya. Apakah ia yang akan menciptakan hat-trick? 3 kali menggantikan Timur Pradopo dan kini sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kita lihat saja nanti. Di luar mereka bertiga, sebenarnya masih ada 3 jenderal bintang 3 lainnya, yakni Wakapolri Komjen Pol Nanan Soekarno, Irwasum Komjen Imam Sujarwo, dan Kabaharkam Komjen Ugroseno. Namun mereka bertiga disebut tak lagi masuk hitungan, karena sudah akan masuk tahap pensiunnya tahun 2013 ini, dan tahun depan untuk Komjen Ugroseno. Selain itu, ada juga kandidat calon Kapolri yang masih bintang 2, yakni Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno, Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Arif Wacunadi, dan Inspektur Jenderal TB Anis Angka Wijaya. Jenderal bintang 2 ini harus naik menjadi Jenderal bintang 3 terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi Kapolri. Perang bintang menuju kursi Bayangkara 1. Bintang ini nih, Pak Roni, mengomentari nama-nama yang sudah beredar ini bersumber dari Kompolnas ya, ini nama-nama yang disaring begitu ya. Tadi ada 3 nama, kemudian ada beberapa nama lagi yang bintang 2. Ya. Kalau Anda melihatnya bagaimana nih Pak Roni? Sampai saat ini belum ada pembicaraan di Mabes Polri tentang rencana penggantian Bapak Kapolri, karena sampai saat ini belum ada permintaan resmi dari Bapak Presiden, sehingga apa yang dilansir oleh media sampai saat ini ya belum ada di Dewan Wanjakti, juga belum ada di lingkungan Mabes Polri. Nah ini kok sudah sibuk semua ke KPK, ada dari Kompolnas, ini bagaimana nih? Ya mungkin seperti yang tadi disampaikan Prof. Adrianus, media mungkin bertanya, kemudian beliau memberikan informasi apa yang diupayakan oleh Kompolnas, yaitu yang sementara beredar. Ya, tapi kan masa jabatan Kapolri Timur Pradopo kan akan berakhir Januari, ini artinya dalam waktu yang tidak lama lagi ya Pak Roni harus ada penggantinya. Bagaimana ini? Ya, artinya memang sampai saat ini di Mabes Polri belum ada rapat, terutama Wanjakti, untuk membicarakan tentang rencana pergantian pimpinan Polri sampai saat ini. Ya, ini menarik ini Pak iya. Profesor Bambang. Ada yang sudah ke KPK, sudah Kompolnas sudah memberi signal lah nama-nama begitu ya, menghembuskan mungkin istilahnya, bukan mempublikasi, menghembuskan nama-nama 9 nama begitu. Tapi dari pihak Polri sendiri mengatakan tidak ada permintaan dari Presiden. Ini bagaimana nih Pak? Iya ya, saya jadi mikir juga ini. Kayak negeri ini negeri teka-teki jadinya kan. Nebak-nebak bener apa enggak ya. Tapi saya pernah mendengar juga ya, sumbernya perlu dicek ini. Ada permintaan ke Presiden supaya jangan diganti dulu ini katanya. Nah, dari siapa maksudnya permintaannya? Adalah satu teka-teki kelompok. Juga? Hah? Nah, ada kelompok tertentu gitu ya, yang minta jangan diganti dulu. Nunggu sampai masanya aja katanya. Nah sebetulnya pergantian kan bukan begitu ya. Pergantian itu mestinya diukur dari bagaimana kualitas seorang pejabat itu. Limitatif waktu jadi Kapolri kan tidak ada.
1 hari pun kalau nggak benar bisa diganti kan gitu ya. Nah kalau dia punya masalah, kemudian di dalam implementasi tugasnya carut marut misalnya kondisi nasional, kalau perlu diganti kenapa mesti nggak diganti gitu kan? Jadi jangan berlandaskan pada terutama masalah politik. Kalau saya nggak setuju, tapi bagaimana tugas kepolisian itu betul-betul bisa membuat kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini pemimpin yang kuat, yang pandai dia mengendalikan kesatuan. Kalau kondisinya seperti ini mungkin perlu diganti. Nah, jadi bukan alasannya karena pemilu kayak. Kalau alasannya karena masa pensiun, sudah pensiun Januari, bagaimana ini Pak Bambang? Pensiun bisa kadang-kadang diperpanjang itu. Di negeri ini, itu teka-teki lagi juga. Dan ukurannya, standarnya yang perlu dibenarkan. Jangan karena ukuran personal atau politis, tetapi memang kondisi pekerjaan itu dalam implementasinya dengan figur itu bagaimana. Nah, ukurannya gitu kalau menurut saya. Ini masih banyak teka-teki ya. Kita akan Teka-teki, bicara gitu. lagi teka-teki yang lainnya, tapi kita harus break dulu pemirsa. Ada apa berita, segera kembali. Kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas siapakah yang paling berpeluang ini untuk menjadi Kapolri berikutnya ya, pengganti Timur Pradopo. Kita lanjutkan ke Pak Adrianus tadi. Pak Adrianus, atas dasar apa sih sebenarnya Kompolnas ini menggodok 9 nama ini ya untuk diusulkan ke Presiden sebagai Kapolri, jika menurut Pak Roni tadi di Polri sendiri belum menerima permintaan dari Presiden untuk mengganti Kapolri ini, dari mana sebenarnya Kompolnas? Betul, jadi sesuai undang-undang kami memiliki 2 tugas besar. Yang pertama adalah membuat arah bijak Polri, yang renestral lah, atau Grandestra Polri lah begitu. Nah, memang selama ini masih Polri yang buat, tapi ke depan kami akan coba sama-sama dengan Polri dalam rangka membuatnya. Dan yang kedua adalah mengusulkan calon Kapolri kepada Presiden, gitu ya. Untuk kemudian Presiden memilih satu, didorong kepada DPR untuk diadakan fit and proper test, begitulah. Nah, karena sudah ada sinyal seperti itu pada bulan Mei oleh juru bicara Presiden, maka kami kemudian meresponnya, ya, karena jangan sampai orang yang ditugasi Tapi ada permintaan resmi tidak dari Presiden ya bahwa memang ada rencana pergantian Kapolri begitu Pak? Belum, tapi ya saya kira sudah diumumkan secara resmi oleh juru bicara lewat media massa. Saya kira itu sudah satu sinyal yang amat kuat kan. Maka kami Tapi mempercepat permintaan proses. khusus ke Kompolnas belum ada ya? Kami mempercepat prosesnya dan kami sudah selesai. Responsif lah ya. Kami sudah selesai dengan segala kegiatan tadi. Nunggu dipanggil sekarang. Nunggu diminta nama-nama tersebut. Namun karena mungkin nunggunya juga nanti nggak akan datang-datang juga, maka mungkin minggu depan kami akan berapat dengan Bapak Menko Polhukam untuk tadi finalisasi, kirim suratnya, sudah gitu, kita bisa lebaran dengan tenang lah gitu. Tapi kalau mengkritisi apa yang dikatakan Profesor Bambang tadi ya Pak Adrianus, sebenarnya menurut Anda mengapa ini Pak Timur harus diganti? Apakah karena alasannya masa jabatannya akan berakhir, tapi apakah Anda sependapat dengan Pak Bambang tadi ya, seharusnya pertimbangannya adalah kinerjanya ya, seseorang itu akan diganti atau tidak begitu, bukan politis kalau sama lihat masa tugas. Lihat dari pernyataan dari juru bicara Presiden adalah lebih kepada untuk hendak disamakan dengan pergantian Panglima TNI, sehingga lalu ceritanya nanti akan dilantik bersama-sama lah. Mengapa perlu bersama-sama? Wah, itu tanya Bapak Presiden gitu ya. Tidak ada undang-undang yang mengharuskan, Tidak ada yang melarang juga gitu ya. Tidak ada yang melarang juga ya, tapi alasan tentang apa kinerja ini masih perlu dipertahankan atau diganti begitu tidak pernah. Namun bagi kami dikritisi. mungkin pendapatnya gini, karena memang itu adalah pilihan Presiden dan keputusan daripada prerogatif Presiden, maka saya pikir seyogianya mesti cepat gitu. Jadi sebagai contoh misalnya kami mendengar itu pada bulan Mei, terus sampai sekarang nggak jelas nih gitu ya. Padahal nanti ujung-ujungnya yang paling menderita adalah teman-teman Polri, karena pasti akan membelah nih. Pasti sudah mulai ada yang pro ke sana, pro ke sini, karena mereka kan juga manusia nih gitu ya. Sudah mulai membayangkan kalau Kapolrinya si A ini nasib saya bagaimana, kalau di Kapolrinya si B lalu posisi saya bagaimana. Kalau terlalu lama kan nggak bagus nih. Dan ujung-ujungnya baru kinerja. Ini kenapa Pak Roni kok tidak jelas begini ya kalau lambat ini? Apakah benar seperti yang disinyalir oleh Pak Bambang tadi ada kelompok tertentu yang menginginkan agar Pak Timur ini tidak diganti dulu begitu? Sebenarnya tidak ada informasi tentang ada kelompok-kelompok yang menginginkan dan sebagainya, itu tidak ada. Di Polri sendiri kita mengikuti mekanisme yang sudah diatur oleh undang-undang dan ini karena merupakan hak prerogatif dari Bapak Presiden, kita menunggu dari Bapak Presiden. Tapi sebenarnya secara undang-undang itu yang berwenang mengusulkan ke Presiden ini Kompolnas atau Polri ya Pak ya? Ya, ini bagian dari hak prerogatif Presiden. Kalau Bapak Presiden meminta usulan dari Bapak Kapolri, kemudian dilakukan
rapat di lingkungan Polri untuk mengusulkan sesuai dengan permintaan Bapak Presiden. Artinya nanti Polri juga punya nama-nama juga begitu seperti Kompolnas? Kalau memang diminta oleh Bapak Presiden. Tapi kalau misalnya Bapak Presiden memilih usulan dari Kompolnas, itu kan juga hak prerogatif dari Bapak Presiden. Jadi nanti bisa ada 2 usulan ini ya Pak Bambang ya, usulan Kompolnas 9 nama. Mungkin dari Polri kalau diminta begitu ada berapa nama, bisa begitu ya Pak ya? Saya kok tertariknya begini ya, hak prerogatif presiden ini loh. Ini sepertinya jadi objek. Jadi departemen atau lembaga di bawahnya itu objek gitu. Padahal negara demokrasi balance harusnya. Jadi jangan semuanya tunduk pada presiden, tapi ada keseimbangan. Kalau memang ini dibutuhkan, dia bersuara keras, tidak bisa tidak dia mengambil keputusan. Ini argumentasinya benar gitu. Kan Jadi, ada persetujuan DPR Pak. Ini kan juga balance-nya di inilah situ. Republik kita kan begitu itulah. Kalau saya nggak setuju, karena polisi itu bukan politikus dia. Ngapain di filter sama politikus ya? Udahlah dia teknis ya, bekerja untuk kepentingan negara, bangsa dalam keamanan itu. Lembaga-lembaga bukan lembaga politis kan, seperti departemen kan tidak. Jadi tidak harus melalui persetujuan DPR. Saya sebaiknya tidak. Terus? Karena di situ bisa mempolitisir nantinya partai-partai itu. Terus yang mengkritisi usulan ini siapa dong Pak nanti? Berarti benar-benar prerogatif presiden nanti tidak ada yang bisa Nah, mengkritisi. itu dia. Kalau negara demokrasi betul, maka seperti katakanlah sebetulnya Kompolnas ini di luar daripada lembaga kepolisian ya. Jadi dia ada di luar dia, external oversight. Yang mengkritisi Kompolnas dan diberi wewenang yang lebih kuat lagi. Sekarang kewenangannya itu cuma pura-pura aja. Fungsi pengawasannya, oversight-nya itu sebetulnya nggak ada. Kalau saya baca undang-undang teliti itu nggak ada. Dia penasihat board untuk presiden dan menerima keluhan masyarakat dan memberi pandangan-pandangan gitu. Nah, powernya untuk bagaimana sebagai oversight-nya, pengawasnya nggak ada. Seharusnya Kompolnas. Tapi terkait dengan pencalonan Kapolri ini kan punya wewenang untuk mengusulkan nama ini Iya, ya. iya, Itu wewenang iya. yang cukup besar kan ya Pak? Oh ya itu. Tapi itu juga jadi pemikiran. Kalau nggak punya data bagaimana? Yang diusulkan untung-untungan jadinya kan? Oh iya. Ini Harusnya- sebenarnya seperti itu kendalanya Pak Adrianus ini ya, bahwa memang ada kurang power, sudah gitu tadi tidak ada data untuk menyusun nama ini dari mana? Karena kan datanya ada di Polri kan ya ini Pak Adrianus. Ya kami mengusahakan segala cara lah untuk mendapatkan data-data tersebut gitu ya. Hubungan baik, lalu jalur-jalur informal gitu Tapi ya. berdasarkan apa nih kalau tidak ada data? Oh ya akhirnya dapat juga gitu ya. Cuma memang ini kan proses ya gitu ya. Dan kadang-kadang memang hubungan kami dengan Polri itu kadang-kadang seperti apa benci tapi rindu lah begitu ya. Nah, Sekarang lagi rindu ini. lagi rindu gitu. Makanya kemudian juga tadi menjawab pertanyaan Nggak dari mungkin lah lagi benci bersebelahan ya. dari Pak Roni misalnya, maka untuk yang kali ini itu Pak Kapolri tadi sudah memang memiliki satu posisi untuk Kompolnas saja lah mengajukan nama. Tapi ya memang kalau presiden meminta ya memang sebagai bawahan ya Kapolri harus menjawab gitu kan. Tapi tidak seperti dulu biasanya Kompolnas mengirimkan, Kapolri juga mengirimkan. Nah sekarang nampaknya sudah disepakati untuk kami saja mengirimkan. Tapi sekali lagi tergantung presiden. Kalau presiden memang meminta sumber lain yakni kepada Kapolri ya saya kira Kapolri harus menjawab. Dan presiden terserah apakah mengambil dari nama-nama itu atau bisa saja mengabaikan usulan itu. Oh ya tentu saja hak dari Wah, itu presiden dia. gitu. Bisa saja terjadi ya sebenarnya. Itu. Kenapa Pak Bambang? Enggak itu ya, saya kritik juga itu waktu pengusulan Pak Nanan sama Pak Imam dulu. Toto keluarnya Pak Timur kan. Iya. Ini artinya tidak dihargai prosedur di lingkungan kepolisian. Seharusnya wajib pimpinan apapun menghargai dong. Itu punya prosedur, dia punya track record itu panjang untuk bisa jadi Kapolri. Mulai dari lulus Akabri, file and recordnya bagaimana, itu kan ditata. Itu dikerjakan oleh polisi, bagian personalia. Toto di sana hilang loh. Saya punya ini. Gimana itu? Punya prerogatif tadi itu ya. Itu. Padahal ini apakah akan terjadi dengan yang 9 nama ini ya? Padahal sudah sibuk ke KPK dan lain-lain. Nanti jangan-jangan yang muncul nama lain begitu ya. Kita akan bahasnya nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas tentang siapa yang paling berpeluang ini menjadi Kapolri. Kedepannya kita ke Pak Roni ya. Ini Kompolnas sudah mempersiapkan nama-nama, ada 9 nama. Nah, mengkritisi nama-nama ini ya, Pak Roni, siapa yang dijagokan begitu ya oleh Polri atau mungkin Polri punya jagoan tersendiri? Ya, sementara ini di lingkungan Polri belum
dibicarakan. Dan saya kira Bapak Kapolri dan Dewan Wanjakti saya kira punya kewenangan untuk memilih. Sampai saat ini karena belum ada permintaan dan belum ada pembicaraan tentang siapa yang akan dipilih, maka kita belum bisa menilai. Kewenangan untuk memilih apa nih? Memilih dari 9 nama itu atau bagaimana nih Pak? Artinya ya siapa calon yang akan disampaikan itu kan menunggu bagaimana Bapak Presiden, apakah beliau meminta kepada Bapak Kapolri untuk mengusulkan yang akan dijadikan calon pengganti Kapolri, yang sampai saat ini kan belum ada permintaannya. Kalau respon yang dilakukan oleh Kompolnas kan merupakan bagian dari tugas Kompolnas menyikapi perkembangan situasi yang menurut Kompolnas perlu memberikan respon positif. Tapi mengkritisi ini Pak, ini kan sudah beredar di media ya nama-namanya, Polri pasti sudah tahu, dan bagaimana mengkritisi nama-nama itu Pak kalau menurut Polri? Ya, saya kira kalau mengkritisi itu kan adalah kewenangan pimpinan Polri. Sehingga kewenangan yang diemban oleh pimpinan Polri dan juga dibicarakan dalam Wanjakti itu yang belum dikerjakan, belum dilaksanakan, sehingga karena belum ada permintaan resmi ya. Belum ada permintaan resmi, sehingga kita tidak bisa mengkritisi kan. Kalau Pak Bambang mungkin mengkritisi bagaimana Pak nama-nama itu? Ya begini ya, kadarnya itu saya lihat ya, kadarnya. Jadi kalau ukuran masyarakat yang ideal tentu beda dengan ukuran politis kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa ketemu, tapi saya kira sulit ketemunya. Idealnya itu kita melihat dari calon-calon yang ada, setidaknya mempunyai kriteria itu ya dia ada keberanian lah untuk merubah di dalam lembaga kepolisian. Karena problem di internal polisi di dalam rangka pembenahan reformasi ini belum sempurna ya, masih perlu diperbaiki. Demikian juga pemimpin yang mampu menggerakkan satuan di bawahnya sehingga naiklah wibawa polisi. Karena wibawa polisi itu akhir-akhir ini udah mulai melecek gitu ya. Nah ini perlu diangkat. Nah di antara calon-calon itu ada, tetapi kalau dilihat dari prestasi atau dari ini kok hampir-hampir sama-sama saja gitu ya. Jadi ya lagi teka-teki lagi, saya nggak bisa. Kalau menurut Pak Bambang siapa nih yang layak, yang paling berpeluang lah, berpotensi kalau menurut Anda Pak? Aduh, saya nanti jadi sponsor nih, nggak bisa. Tapi kriterianya seperti itu yang Anda sebutkan. Ya. Tapi ada ya yang punya kriteria ya, itu Pak? Ya ada secara ya tengah-tengah angka gitulah. Kalau yang ideal kayaknya belum gitu ya. Apalagi kalau clean ya, bersih itu wah sulit sekali itu. Nah itu kriteria yang dari sorotan dari Kompolnas tidak, agar yang clean, berani, lepas dari kepentingan politik begitu ya, bisa jadi profesional. Tentu ya. Cuma tentu saja tadi kan mencari orang yang bukan turun dari antah berantah nih ya, gitu ya. Justru orang yang sudah besar dari lingkungan yang kental betul dengan budaya polisi. Maka kita juga tidak bisa memakai suatu parameter yang betul-betul maunya masyarakat. Harus dikombinasikan dengan apa yang berkembang di kalangan polisi sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada dasarnya dari berbagai macam harapan masyarakat itu kami melihat pada dua hal. Mencari orang yang berani membuat terobosan dan mencari orang yang integritas ya. Berani itu ada unsur pintarnya, integritas itu ada unsur bersihnya tadi Pak. Jadi kalau bisa sih idealnya orang yang pintar, berani dan juga berintegritas. Dan bersih itu, dan jangan lupa Pak, jangan ketinggalan. Integritas itu bersih. Nah, tetapi juga susah juga mencari orang yang pintar dan berani dan sekaligus bersih dan berintegritas. Nah, kami mencari yang tengah-tengah lah, mencari tengah-tengah yang persinggungan yang paling tinggi, dalam arti bahwa paling ideal, karena tidak mungkin dalam hal ini kita mencari orang yang dua-duanya bersih dan berintegritas sekaligus berani dan kalau misalnya ada sorotan tentang rekening gendut dan lain-lain, ini menjadi sorotan Kompolnas tidak? Oh iya, bahkan ya nggak hanya itu. Jadi apa yang dikemukakan di media soal rekening gendut itu sih menurut kami hanya bagian kecil sekali. Kami mengklarifikasi banyak sekali kepada calon tersebut, dan juga dijawab dengan gamblang. Ada yang kami puas, ada yang kurang puas ya. Namun kami bisa mendapatkan satu overall picture lah dari yang bersangkutan,
Sehingga kemudian ketika kami diminta oleh Bapak Presiden untuk mengusulkan nama, sudah ada lengkap dengan berbagai macam pertimbangan, tidak lagi sekedar si A atau si A karena berkumis, enggak begitu, tapi karena sudah ada berbagai pertimbangan yang moga-moga tepat lah begitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih, kita harus break dulu nih Pak Roni dan Pak Bambang Pemirsa, ada Pak Berita segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas tentang siapa yang berpeluang jadi Kapolri. Tapi sebelumnya nih saya ke Pak Roni dulu ya. Ini ada foto-foto ini Pak, mungkin ya profil ya. Tapi sebelum kita mengomentari profil ini Pak Roni, tadi disebutkan Pak Adrianus bahwa ketidakjelasan ini ya, Presiden belum meminta secara resmi akan pergantian, tapi kemudian sudah mengisyaratkan itu, Kompolnas sudah melansir nama-nama begitu. Nah, apakah ini membuat kondisi psikologis ya di Polri berpengaruh kinerjanya ya, karena terbelah konsentrasinya, wah ini klik saya atau bagaimana? Ini ada pengaruhnya tidak Pak? Nggak ada. Sekarang aja Polri sedang siap-siap untuk menghadapi pengamanan mudik Lebaran. Kemudian kita menghadapi kegiatan berikutnya untuk hari ulang tahun proklamasi, bagaimana kita menghadapi persiapan pemilu. Artinya jadwal kegiatan Polri dan kinerjanya itu sudah disiapkan sejak awal tahun. Bahkan jadi tidak ada yang sibuk harap-harap cemas atau mengatur. Saya kira tidak ada, karena pergantian pimpinan Polri itu kan sudah rutin berlangsung. Setiap kali Bapak Kapolri yang sedang bertugas akan mengakhiri tugasnya, ya yang berikutnya sudah menyiapkan diri. Artinya para perwira tinggi sesuai dengan jabatan yang pada posisi-posisi puncak, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kan, sementara ini yang berpangkat bintang 3, ya kan. Nah, saya kira semua sudah siap yang bintang 3 dan tidak ada keresahan karena seperti tidak jelas. Saya kira semua sudah jelas. Ya, jadi tenang-tenang saja semuanya ya Pak ya? Kita artinya tenang itu, kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing, kan sudah ada fungsinya, bagian operasional, pembinaan. Itu Pak Bambang ya, apakah Anda melihatnya seperti itu, bahwa memang dengan berbagai wacana pergantian Kapolri ini tidak mempengaruhi kondisi dari Polri, tetap tenang-tenang saja, setenang gaya bicara Pak Roni begini kan? Apakah seperti itu? Kalau Pak Roni ini jawabnya pasti normatif gitu ya. Tapi senyatanya barangkali yang akan hidden ya. Sebab ini sudah begitu budaya di polisi itu. Nanti ada kelompok-kelompok tim sukses namanya. Zaman saya juga ada gitu-gitu juga. Ya barangkali mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi saya kira berpengaruh. Secara logika aja ya. Orang mau diganti pimpinannya. Ya tentunya yang mungkin dulu satu kelompok sudah mikir-mikir juga. Wah gara-gara ini gue di Kapolda mau digeser gitu. Pasti ada itu. Nah sikap ini harus dibaca oleh pimpinan puncak Republik ini. Jangan sampai membuat resah di lingkungan kepolisian. Dulu pada waktu zaman Kapolrinya Bimantoro, resah itu sampai timbul dualisme. Nah, janganlah sampai begitu. Polri yang dalam keadaan begini harusnya dituntun secara jelas gitu loh. Kalau iya, ya gitu dong. Jangan lempar tadi test the water. Ini jadi kan Kompolnas jadi bingung juga, ditanya ke sana kemari. Di dalam pun mesti Pak Roni ngomong gini, belum tentu, saya nggak percaya karena saya juga pernah di situ ya. Jadi itulah, jadi saya bukan ke Polrinya tapi ke atas itu yang harusnya dibaca keadaan itu. Gitu. Ada harapan seperti itu ini Pak Adrianus, agar dari Presiden lebih tegas, ada kepastian ini ya tentang pergantian Kapolri. Diganti nggak sih gitu kan ya? Ya saya kira kalau sudah disinyalir bahwa bulan Agustus maka tentu tidak akan jauh-jauh lagi. Apalagi kalau memang benar bahwa akan disejajarkan dengan Panglima TNI dalam rangka sertijabnya. Kalau benar ya Pak? Ya kalau ambil dari pengumuman yang pernah beredar ya. Karena kalau sudah terlalu jauh dari bulan Agustus, padahal kan Panglima TNI akan pensiun pada akhir bulan Agustus. Maka kalau sampai terlalu jauh, misalnya sebagai contoh misalnya sampai bulan Oktober, tentu kan nggak bagus kalau posisi Panglima TNI itu kosong begitu ya. Makanya kemudian juga saya rasa akan dipercepat nih, khususnya setelah proklamasi, saya kira akan dipercepat proses di mana
Presiden akan segera memutuskan satu nama dari nama yang kami usulkan untuk kemudian didorong Saat ini sudah ada respon tidak dari Presiden ini, Pak? Belum, kami kan belum kirimkan. Kami masih nunggu, tapi karena ditunggu tidak datang, maka kami akan mencoba untuk proaktif saja. Nah, saya kira proses di mana presidennya berpikir-pikir itu tidak akan lama. Segera kemudian bisa didorong kepada. Anda yakin tidak lama nih timbang-timbangnya nih? Ya terserah presiden ya, karena menurut saya kalau sampai terlalu lama di presiden, bolanya kan di presiden. Padahal jabatan Panglima TNI juga harus segera diisi. Kalau memang sertijabnya hendak dipadankan gitu. Kecuali kalau memang sertijabnya hendak dibedakan, ya itu soal lain lagi. Meskipun gitu. tidak ada urgensi ya untuk disamakan atau dibedakan ya Pak ya? Betul, tidak ada urgensi. Ya bisa saja, bisa sama, bisa tidak begitu kan ya. Tetapi Anda sependapat itu Pak Roni bahwa sedikit banyak memang ada pengaruh ini ya Pak ya, suatu peristiwa penting bukan pergantian pucuk pimpinan di Polri ini Pak ya. Karena mekanismenya sudah sangat jelas, pergantian itu memang pasti akan terjadi dan kami semua siap dipimpin oleh siapapun, para senior-senior kami yang sudah menyiapkan diri. Nggak ada tim-tim sukses gitu, kelompok tidak ada. kelompok gitu. Kan bisa dilihat bagaimana kita sementara ini bersikap Polri menghadapi pertanyaan-pertanyaan para jurnalis tentang siapa penggantinya, ya semua menyerahkan sepenuhnya kepada hak prerogatif Bapak Presiden. Bapak Kapolri juga demikian. Iya, tapi Pak Bambang, tentang meskipun Anda tadi mengatakan semuanya nilainya rata-rata atau belum ada yang benar-benar inilah ya menurut Anda memenuhi kriteria menurut Anda tadi ya ideal begitu ya, kriteria idealnya. Tetapi kalau Anda melihat nama-nama 9 nama ini ya yang ada Pak Bambang, menurut Anda nama-nama tersebut kita tahu ada yang kemudian bintang 2 seperti kalau seperti itu bagaimana nih Pak? Ya kalau ukurannya itu kualifikasi ya, bintang 2 kayak bintang 3 itu bisa aja, tidak usah urut kacang. Bintang 2 memang memenuhi syarat kualifikasinya, naikkan aja. Karena kebutuhan pimpinan itu kan kualitasnya dia, bukan karena like dislike atau mungkin loyalitas politik, tapi organisasi itu membutuhkan dia untuk suatu perbaikan, untuk suatu pembenahan, untuk operasional, menjaga Republik keamanan dalam negeri ini lebih kondusif. Itu kan kualitasnya harus dijaga betul-betul. Baik, ini kita akan lanjutkan lagi nanti. Masih ada satu segmen ini ya, pemirsa, kami segera kembali. Ya, nah kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita sudah di segmen terakhir ini membahas tentang siapa yang berpeluang menjadi Kapolri. Mungkin langsung closing statement ini Pak tentang pergantian Kapolri ini. Silakan Pak Adrianus dulu. Ya, saya kira walaupun melelahkan ya, tapi saya kira ini juga satu bentuk perhatian masyarakat yang luar biasa kepada Polri dalam rangka mengawasi pimpinan Polri, sehingga siapapun yang kemudian terpilih nantinya itu saya kira juga harus melihat ini sebagai satu bentuk amanah nih gitu ya, bahwa masyarakat begitu memperhatikan Polri, begitu mengharapkan Polri itu kuat berwibawa, sehingga jangan macam-macam gitu lah kurang lebih message yang hendak kita tanamkan kepada semua orang yang akan menjadi calon Kapolri tersebut. Demikian. Ya, meskipun bolanya tetap di Presiden dan DPR ya Pak ya. Kalau DPR tidak setuju, ya siapa nanti yang akan terpilih, seyogianya juga sudah bisa melihat ini sebagai bentuk pertanggungjawaban begitu dari masyarakat tersebut. Baik, silakan yang ditambahkan Pak Roni ini. Ya, saya kira Polri sementara ini berkonsentrasi untuk menghadapi kegiatan pengamanan mudik Lebaran dan mekanisme pergantian pimpinan Polri sudah sangat jelas, merupakan bagian dari hak prerogatif Bapak Presiden. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada beliau dan kami siap untuk menerima masukan, termasuk pengawasan, koreksi, teguran dari masyarakat apabila di dalam pelaksanaan tugas ini ada banyak hal yang harus diperbaiki di kemudian hari. Demikian, saat ini sedang fokus pengamanan Lebaran begitu ya Pak ya? Ya, termasuk dan juga. Fokus ini siapa nih penggantinya begitu ya Pak ya? Kita sudah siap, artinya kita sudah siap untuk itu. Baik silakan ini Pak Bambang. Ya, saya sedikit aja. Saya terutama Presiden itu harus ada ketegasan lah. Jangan membuat galau di lingkungan departemen atau di lingkungan organisasi kepolisian. Ketegasannya adalah kalau memang itu sudah dilemparkan oleh juru bicara ya. Kalau memang juru bicaranya keliru ya ditegur. Tapi kalau memang betul ya segera. Ada respon dari Presiden ya? Ada resmi surat kepada Kompolnas. Karena undang-undang sudah menyatakan Kompolnas itu.
Jadi jangan sampai membingungkan antara Kompolnas dengan Polri. Yang saya dengar tadi komitmen itu bisa berubah lagi. Dan ini memang apa undang-undang itu diletakkan pada Kompolnas supaya ada lebih objektif gitu. Nah ini perlu dibangun lagi nanti tatanan file and record dari personal itu harusnya juga ada di Kompolnas nanti. Meskipun Presiden bisa juga meminta pertimbangan dari Polri boleh juga, aja, atau boleh juga aja. mengabaikan semua pertimbangan dari Polri dan Kompolnas. Nah gitu itu ya. jangan, itu nggak boleh itu. Iya, tapi apapun itu ya tentu kita berharap agar yang terpilih nanti tadi seperti itu ya Pak ya, bebas dari kepentingan politik, netral, transparan, dan bisa membawa Polri menjadi lebih profesional pastinya ya. Terima kasih ini Pak Bambang, Pak Roni, juga Pak Adrianus. Dan pemirsa, Ada Apa Berita masih akan terus berlanjut hingga pukul 11 malam nanti. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.